Ya, halo adik-adik. Saya akan menjelaskan tentang cerita Wage Rudolf Supratman. Ya, dengarkan penjelasan kakak ya. Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Somonngari, Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Juemeno Kartodikromo dan ibunya bernama Siti Senen. Ya, jadi ibunya itu bernama Siti Senen ya adik-adik. Supratman ini merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ya, anak ketujuh dari 9 bersaudara ya adik-adik. Pada tahun 1914 Supratman pindah ke Makassar. Jadi dia pindah ke Makassar itu pada tahun 1914. Di sana ia tinggal bersama keluarga kakak sulungnya yang bernama Rukiem. Pendidikan Supratman dibiayai oleh suami Rukiem yang bernama Willem van Eldik. Ya, nama suami Rukiem yaitu Willem van Eldik. Nah, dibiayai oleh Willem van Eldik tersebut. Pendidikannya di Makassar ditempuh selama 3 tahun. Ya, 3 tahun ya adik-adik, ingat. Dia menempuh pendidikan di Makassar itu selama 3 tahun selama dibiayai oleh van Eldik tersebut. Saat usianya 20 tahun, Supratman diangkat sebagai guru di sekolah angka 2. Nah, apa nama sekolahnya itu ya? Nama sekolahnya itu yaitu angka 2. Supratman sempat bekerja di sebuah perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita. Setelah memutuskan pindah ke Jakarta, Supratman mulai ketertarikan dengan organisasi pergerakan nasional. Supratman mulai akrab dengan tokoh-tokoh pergerakan. Sejak bergabung dengan organisasi-organisasi pergerakan, Supratman mulai tidak senang. Nah, sejak ia bergabung dengan organisasi-organisasi para pemuda-pemuda yaitu, ia tidak senang adik-adik terhadap penjajahan Belanda yang sedang menimpa dirinya tersebut. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, ketidaksenangannya tersebut dituangkan dalam buku apa adik-adik? Yaitu buku berjudul Perawan Desa ya adik-adik. Itu nama bukunya. Nah, buku tersebut kenapa disita? Karena pemerintah Belanda tidak setuju ya adik-adik. Dia tidak setuju saat melihat tulisan-tulisan yang ditulis atau dikarang oleh W.R. Supratman tersebut. Supratman pernah membaca di karangan majalah Timbul yang dianggapnya sebuah tantangan bagi para ahli musik. Nah, jadi ini kan majalah Timbul ini kan ia pernah membacanya ya adik-adik. Dan baginya itu adalah sebuah tantangan untuk menciptakan musik-musik serta lagu kebangsaan. Pada tahun 1912 Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, tahunnya tahun berapa? Pusatnya itu adalah tahun 1912. Lagu tersebut pertama kali diperdengarkan saat berlangsungnya Kongres Pemuda II. Nah, itu saat Kongres Pemuda II bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Yaitu jatuhnya pada tanggal berapa adik-adik? Jatuhnya pada tanggal 28 Oktober 1928 ya adik-adik. Lagu tersebut dengan cepat menjadi terkenal di kalangan pergerakan nasional. Nah, dengan cepat karena para pemuda itu bersatu. Tidak hanya yang menciptakannya saja, tapi para pemuda bersatu. Ada yang menyebarkannya lewat kertas, ditempel di tiang-tiang, di tembok-tembok ya adik-adik, di jalan-jalan, di jendela-jendela, di ruko-ruko. Pada zaman W.R. Supratman ini, Supratman selalu menjadi incaran bagi pemerintah Belanda karena telah menciptakan lagu Indonesia Raya yang dijadikannya sebagai lagu kebangsaan. Selain menciptakan lagu Indonesia Raya, Supratman juga menciptakan lagu Matahari Terbit. Nah, Matahari Terbit ini juga diciptakan oleh beliau. Pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika sedang menyiarkan lagu tersebut di Surabaya. Dan ditahan di penjara mana? Di penjara Kalisosok. Ia meninggal tanggal 17 Agustus 1938
karena sakit. Nah, ia tidak pernah menyadari bahwa lagu Indonesia Raya yang diciptakannya menjadi lagu yang terkenal sampai saat ini. Nah, jadi begitu ya adik-adik penjelasannya. Terima kasih.